Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Udah kangen kalian sama film hiu? Ya udah, Kang tak buatin nih alur film hiu Megalodon. Apakah demek Kang? Itu kan yang kalian request. Tapi karena mengacu pada data statistik dan udah banyak konten kreator yang udah bahas, sehingga akan kalian ini mencari keseluk-beluk perfilman dunia dan ketemulah film berjudul Megalodon Rising 2021. Lah kok itu Kang? Tenang, kalian gak usah khawatir, film ini sama kok diproduksi oleh Icelom. Ya bisa dibilang sequel kedua dari film The Max 2018 yang diperankan oleh Jason Statham dan Liu Yefei. Tapi meski film kali ini berbeda aktor dan aktrisnya, semoga aja Kang Irfan bisa hibur kalian ya. Oke, tanpa berlama-lama dan kalian bosan nunggu gak mulai-mulai sabar dong, pencet tuh dulu tombol subscribe. Udah? Yuk kita gaskan, ngopi lah atas sana. Cerita akan diawali memperlihatkan sebuah kapal tempur Cina yang sedang mengetes senjata rahasia di lepas pantai Amerika Serikat. Perkenalkan, yang ini bernama Dr. Lee beserta para asisten pribadinya. Mungkin dalam hati kalian bertanya, Kang Irfan, emang senjata apa sih yang dites tersebut? Nah, karena tidak disebutkan sama sekali senjata apa, jadi kita lanjut dulu sampai akhirnya. Ketika uji coba dianggap berhasil, tidak lama kemudian hiu raksasa muncul dan menabrak kapal tersebut sampai tenggelam. Besar amat dah tuh hiu. Singkat waktu setelah kapal besar ini tenggelam, dari arah tak terduga juga muncul kapal bernama USS King melintasi perairan yang baru saja kapal milik dari Dr. Lee tenggelam di dasar laut tersebut. Kemudian setelah kapal milik Kapten Lance diperankan oleh Winter Edens muncul, tapi karena sulit di lidah orang kampung seperti saya, kita panggil aja Kapten Aluh dan para keronconya Bambang, Siti, dan Diang. Nah, lalu mereka pun melintasi jalur yang membuat kapal Cina tenggelam oleh Megalodon. Sebuah skoci pun muncul bersama Dr. Lee yang ternyata masih selamat dari kejadian tersebut. Sehingga Kapten Aluh memerintahkan kepada timnya untuk menyelamatkan Dr. Lee dari musibah ini. Tapi selang beberapa waktu lama, sebuah kapal besar kembali terlihat di perairan tersebut yang ternyata pasukan China tengah mencari kapal yang hilang. Dan pasti ketika berbicara di radio, pihak China ingin menjemput awak kapal yang selamat, yang pasti Dr. Lee lah orangnya. Dan andai Dr. Lee tidak diserahkan, sama saja pihak Amerika yang dikomandoi oleh Kapten Aluh mengajak perang di perairan ini, dan hal tersebut akan dinilai sebagai perang dunia ketiga katanya. Tapi sepertinya perang tersebut akan gagal ketika 3 hiu besar Megalodon secara beringas serang kapal milik dari tentara China. Setelah serangan tersebut, kini seluruh pasukan armada China yang dipimpin oleh Kapten Ping mengalami kepanikan karena secara perlahan-lahan kapal ini akan tenggelam beberapa jam, sehingga Kapten Aluh yang baik hati dan suka menabung menawarkan bantuan untuk segera meninggalkan kapal mereka. Kali aja ada serangan lanjutan ya kan oleh Megalodon, dan jiwa yang akan mengalami kemudaran selanjutnya mungkin di atas ratusan akan tewas kalau adu gengsi tersebut masih diutamakan. Tapi tetap saja pihak dari China menolak bantuan tersebut dan memilih menunggu armada lain menyelamatkan, dan malahan kapal USS King Amerika disuruh secepatnya meninggalkan perairan ini kalau ingin selamat. Oh, ngaricek. Tapi karena hati Kapten Aluh layaknya mutiara yang selalu sabar, penyayang, dan mementingkan rasa kemanusiaan, dia tetap mengirimkan pesan untuk menawarkan bantuan dengan mengesampingkan misi yang mereka sedang diemban agar terciptanya kedamaian hakiki sesama makhluk Tuhan di muka bumi. Lalu di tengah Kapten Aluh menginterogasi Dr. Lee masuk ke perairan Amerika, sebuah serangan Megalodon pun kembali gencar menghantam kapal USS King, sehingga para pasukan prajurit Bambang tembak tuh ikan hiu sampai modar beberapa ekor.
Tapi karena hiu Megalodon tidak hanya satu, Kapten Aluh pun meminta bantuan kepada Kapten Green yang berada di pangkalan militer. Dan ternyata mereka udah mengirim drone pengawas di bawah air. Widih, pada besar-besar nggak tuh hiu? Oh ya, Kapten Green mengatakan dari sekian banyaknya hiu ini ternyata mereka juga memiliki penguasa, dan itu terbukti dari yang paling besar lah memimpin pasukan hiu ini. Sehingga ukuran sedang, kecil, bocil, dan cebol adalah tentara pesuruh sang penguasa tersebut. Mantap kan? Lalu Kapten Green pun mengatakan bahwa kini hiu ternyata juga perlahan-lahan meninggalkan kapal USS King karena menurut para hiu ini daging kurang banyak di sana, sehingga pangkalan San Diego menjadi sasaran selanjutnya. Just in case. Wih, hancur dong pangkalan tersebut. Kemudian Kapten Aluh pun berusaha membujuk Dr. Lee untuk mengungkapkan rahasia yang selalu dipendam ketika mereka berada di perairan Amerika. Karena akibat tindakan ceroboh yang dilakukan kelompoknya, kini banyak nyawa berada dalam kondisi tertekan oleh hiu Megalodon. Dan yang akhirnya karena beliau juga sadar telah melakukan kesalahan, Dr. Lee pun mengatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan kelompok ilmuwan ialah meretas beberapa sistem satelit Amerika sehingga berujung pemanggilan makhluk Megalodon dari dasar laut paling dalam. Sehingga karena hiu ini udah keluar dan sangat marah terganggu oleh pemancar suara yang dikembangkan oleh Dr. Lee, beberapa kapal dan kehidupan di perairan pun menjadi ancaman bagi sang Megalodon. Lalu Dr. Lee pun ingin bertanggung jawab memanggil kembali para hiu ganas ini untuk balik ke laut lepas. Ternyata setelah otak-atik alat tersebut malahan memutuskan sinyal ke Dr. Green, sehingga keadaan semakin kacau dan semua orang di pantai pun menjadi sasaran empuk bagi Megalodon. Setelah serangan beringas oleh Megalodon di pantai San Diego, Dr. Lee pun berhasil kembali untuk memancarkan gelombang suara menarik perhatian Megalodon agar balik ke lautan lepas. Tapi setiap tindakan yang diambil pasti memiliki resiko. Dan kini semua kapal China serta USS King menjadi serangan para hiu Megalodon, sehingga pertempuran senjata pun tak terelakkan. Setelah hiu mulai reda menghantam kapal, lalu Kapten Aluh segera akan memulangkan Dr. Lee yang telah berhasil memanggil hiu ke lautan. Tapi naas niatnya ingin menyerahkan Dr. Lee ke kapal milik China. Di saat itu juga kapal mereka tenggelam diserang Megalodon, sehingga Kapten Aluh pun berusaha menolong mereka semua. Dan kemudian mereka pun sepakat untuk bekerja sama demi kelangsungan kehidupan air yang normal kembali. Sebab kalau Megalodon ini tetap ada, populasi semua makhluk air pun akan punah. Lalu pergilah tuh mereka ke kapal Dr. Lee yang tenggelam, karena di sanalah cara ampuh untuk menghentikan hiu ini. Singkat waktu setelah sampai dan menghidupkan sonar pemancar untuk membunuh hiu rupanya cara tersebut tidak berhasil, sehingga kapal mereka menjadi sasaran empuk bagi Megalodon. Dan kini cepat atau lambat kapal USS King akan tenggelam juga, sehingga perlawanan terakhir ialah bertempur dengan persenjataan seadanya sampai ya, satu persatu pasukan tumbang di mamam hiu, dan serangan Megalodon pun semakin beringas sampai ketika hiu tuh hendak seruduk kapal USS King, tiba-tiba
Untung Kapten Green bersama kapal selamnya berhasil menyelamatkan ratusan nyawa dari serangan Megalodon sehingga Kapten Green kembali menembakkan torpedo pemusnah dan boom. Ya, hiyo koit dan film pun tamat. Teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah hidup jangan selalu dibuat sebagai ladang gengsi dan angkuh terhadap orang lain, tapi berusaha bekerja sama serta saling membantu untuk menciptakan sebuah keberhasilan. Saya Irfan undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.